Hai guys, welcome to Baik Mata YouTube channel. Hai guys, kan tadi cuma bercanda, sekarang kita serius dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anggun Trisya Harani. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Anggun. Saya kelas 11 OTKP 4. Saya bersekolah di SMK Muhammadiyah Majalaya jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Nah, kan hak asasi manusia itu kan banyak. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang kerusuhan Sambas tahun 1999 sampai dengan 2000. Kita masuk ke latar belakang kerusuhan Sambas yuk. Nah, awal peristiwa dilatar belakangi oleh kasus pencurian ayam oleh seorang warga suku Madura yang ditangkap dan dianiaya oleh warga masyarakat suku Melayu. Nah, peristiwa berkembang dengan bergabungnya ratusan warga suku Madura itu dan menyerang beberapa warga suku Melayu yang berakibat 3 orang suku Melayu meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Selain itu terjadi pula kasus perkelahian antara naik angkot warga suku Melayu dengan penumpang menghadapi warga suku Madura dalam bentuk perkelahian, penganiayaan, dan pengerusakan angkot tersebut. Peristiwa berkembang dengan terjadinya kerusuhan, pembakaran, pengerusakan, perkelahian, penganiayaan, dan pembunuhan antara warga suku Melayu dan suku Madura dan suku Dayak menghadapi warga suku Madura yang meluas sampai ke daerah sekitarnya. Telah terjadi pengungsian warga suku Madura secara besar-besaran, kemudian ini dieksploitir oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya. Peristiwa ini adalah kejadian yang ke-10 sejak tahun 1970 dan juga pernah terjadi terhadap etnis yang lain. Nah, peristiwa ini juga termasuk peristiwa yang lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Nah, kita masuk ke latar belakang kejadian Sambas tahun 1999 sampai dengan 2000. Nah, sekarang kita akan masuk ke fakta kasus. Kerusuhan Sambas merujuk kepada peristiwa kerusuhan antara etnis di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerusuhan Sambas sudah berlangsung sekitar 7 kali sejak 1970. Tetapi kerusuhan tahun 1999 adalah paling parah dan yang terbesar dan merupakan akumulasi dan kejengkelan Melayu dan Dayak terhadap ulah oknum-oknum pendatang dari Maduranya. Akibat orang-orang keturunan Madura yang bermukim di Sambas sejak awal 1900-an ikut menjadi korban. Terjadi di kasus ini adalah warga suku Madura yang pindah ke tempat terjadinya kasus Sambas adalah warga Madura. Nah, beliau kan tidak bersalah, tapi beliau menjadi korban. Nah, beliau juga harusnya mendapatkan hak asasi manusia untuk hidup. Oke, sekarang kita lanjut ke kronologi kejadian suku Sambas, kejadian kerusuhan Sambas. Pada tanggal 17 Januari 1999 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat telah ditangkap dan dianiaya pelaku pencurian ayam salah satu warga Madura oleh warga suku Melayu. Pada tanggal 19 Januari 1909 sekitar 200 orang suku Madura dari suatu desa menyerang warga suku Melayu desa lainnya. Hari berikutnya juga terjadi perkelahian antara warga suku Madura dan warga suku Melayu karena tidak membayar ongkos angkot. Kejadian ini berkembang menjadi perkelahian antara kelompok dan antara desa warga suku Melayu dan suku Dayak melakukan penyerangan, pembakaran, pengerusakan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap suku Melayu dan selanjutnya saling membalas. Peristiwa berkembang dengan terjadinya pengungsian warga Madura dalam jumlah besar menuju Singkawan dan Pontianak.
Tindakan aparat keamanan antara lain adalah melokalisir dan mencegah meluasnya kejadian, membantu evakuasi para pengungsi, melakukan pencarian dan penyelamatan suku Madura yang melarikan diri ke hutan, membantu para pengungsi di tempat penampungan, mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat dengan agama, serta melakukan upaya penegakan hukum para pelaku kriminal. Tadi kita sudah membahas kronologinya. Sekarang kita akan langsung ke proses hukum. Pelaku yang ditangkap 208 orang dalam proses peradilan sebanyak 59 orang yang terdiri dari suku Madura 13 orang, suku Melayu 42 orang, dan suku Dayak 4 orang. Barang bukti yang disita terdiri dari 607 pucuk senjata api rakitan, 2.336 senjata tajam, 76 bom molotov, 86 katapel, 969 anak panah, 8 botol dan 8 toples obat mesiut, 433 butir peluru timah, 700 peluru pipa besi, dan 349 butir peluru standar ABRI, dan 441 butir peluru gotri. Dan ini adalah kronologi kasus Sambas, kasus kerusakan Sambas tahun 1999 sampai 2000. Kasus terakhir termasuk juga kasus paling parah sepanjang sejarah kasus kerusakan Sambas. Nah, kerusuhan Sambas sudah berlangsung sejak 7 kali sejak 1970, tapi tahun 1900 kerusakan ini yang terbesar dan merenggut banyak korban, yaitu 1.188 orang tewas, 168 orang luka-luka, 3.833 rumah dibakar dan rusak, dan 29.823 warga Madura mengungsi. Nah, dalam kasus ini terjadi banyak korban dan juga orang-orang yang dirugikan. Penjelasan dari saya, maaf bila ada kosakata yang sulit dimengerti dan juga salah, karena saya tidak bisa sempurna seperti kalian, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Bye bye guys.